Kami dari kelompok 2 dengan judul makalah Dasar dan Tujuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 25041070-254. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 2504110700259. Saya Suci Fauzia dengan NIM 25041070-256. Baiklah, kami akan menjelaskan isi dari makalah kami sebagai nilai ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang dasar dan tujuan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Yang pertama, dasar pendidikan umum dan pendidikan Islam. Dasar pendidikan adalah landasan hukum, filosofis, dan ideologis yang menjadi titik tolak bagi seluruh aktivitas kependidikan. Tanpa dasar yang jelas, pendidikan akan kehilangan arah dan hanya menjadi proses transfer informasi tanpa makna. Dasar pendidikan umum berlandaskan pada keyakinan bahwa manusia memiliki potensi akal yang tidak terbatas untuk memahami alam semesta. Yang pertama, landasan filosofis yang berpijak pada kekuatan akal. Yang kedua, landasan hukum yang menuntut rakyat untuk cinta tanah air. Yang ketiga, landasan sosiologis yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat modern. Dasar pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan umum yang bersumber pada pemikiran manusia. Pendidikan Islam memiliki dasar yang bersifat berpusat langsung pada Tuhan. Yang pertama, Al-Quran sebagai dasar pertama dan utama. Yang kedua, As-Sunnah, yaitu praktik hidup Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijtihad dan pemikiran ulama, yaitu Islam memberikan ruang bagi akal melalui ijtihad. Pembahasan berikutnya tentang tujuan pendidikan umum. 1. Membentuk insan akademis yang kritis. Fokus utamanya adalah transformasi kognitif. 2. Sosialisasi dan integrasi sosial. Pendidikan umum bertujuan agar individu bisa hidup berdampingan dalam perbedaan. 3. Kesehatan dan kesejahteraan fisik. Pendidikan ini juga mencakup pengembangan raga. Lalu yang berikutnya, tujuan pendidikan Islam. 1. Pembentukan insan kamil, yaitu pendidikan Islam ingin mencetak manusia yang seimbang antara kecerdasan otak, kesucian hati, dan kesehatan fisik. 2. Penanaman akhlak karimah. Dalam Islam, ilmu tanpa adab adalah sia-sia. 3. Mengenal Allah. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. 4. Kebahagiaan dua negeri. Pendidikan Islam bertujuan memberikan bekal agar manusia sukses mengelola urusan dunia sekaligus memiliki tabungan amal untuk keselamatan di akhirat kelak. Pembahasan berikutnya yaitu perbedaan utama pendidikan umum dan pendidikan Islam. 1. Posisi pendidik. Dalam pendidikan umum, guru seringkali dipandang sebagai fasilitator atau penyampai materi yang terikat kontrak profesional. Namun dalam pendidikan Islam, guru memiliki tanggung jawab spiritual atas keselamatan jiwa muridnya. 2. Orientasi waktu. Pendidikan umum memiliki orientasi waktu yang terbatas pada rentang usia manusia di dunia. Targetnya adalah pensiun yang mapan dan warisan intelektual. Sementara itu, pendidikan Islam memiliki orientasi waktu yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, yang ketiga, motivasi belajar. Motivasi dalam pendidikan umum seringkali bersifat seperti mendapatkan gelar, jabatan, atau pujian. Dalam pendidikan Islam,
Motivasi utama adalah niat karena Allah. Belajar dianggap sebagai salah satu jihad, dan setiap langkah menuju menuntut ilmu dihitung sebagai langkah menuju surga. Tanggung jawab dalam pendidikan umum dan pendidikan Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu pemerintah dan negara merupakan penanggung jawab utama untuk menyediakan fasilitas bagi setiap warga negaranya. Dan yang kedua, ada orang tua dan juga guru yang berperan penting juga. Orang tua adalah madrasah pertama, madrasah al-ula bagi setiap anaknya. Dan guru adalah pembimbing hidup, uswah bagi setiap. Evaluasi keberhasilan dan peranan lingkungan dalam mendukung pendidikan. Yang pertama ada evaluasi, yaitu menggabungkan penilaian kognitif atau skill, angka dan ijazah dengan penilaian sikap dan ibadah seperti perilaku, istiqomah dan keikhlasan. Yang kedua ada lingkungan, seperti rumah sebagai pondasi utama, masyarakat sebagai tempat praktik ilmu sosial, serta sekolah dan masjid yang harus saling mendukung secara seimbang. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh warga negara adalah kewajiban kita bersama untuk menciptakan generasi yang cerdas. Bahasa dalam pendidikan umum dan pendidikan Islam. Bahasa sebagai alat komunikasi dunia dalam pendidikan umum. Penguasaan bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sangat ditekankan. Tujuannya agar siswa mampu berbicara dengan orang lain yang dari latar belakang yang berbeda. Dan juga siswa mudah untuk mendapatkan informasi global. Siswa mampu untuk bersaing dalam dunia kerja. Di sini bahasa berfungsi sebagai jembatan untuk memahami ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Selanjutnya, bahasa sebagai kunci memahami wahyu dalam pendidikan Islam. Bahasa Arab itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Hal ini karena sumber pengetahuan Islam seperti Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab ini bukan hanya untuk membaca, tapi juga memahami isi maknanya. Selanjutnya ada prinsip demokrasi dan kesetaraan dalam akses pendidikan. Yaitu pertama ada pendidikan umum. Contohnya merdeka belajar dan hak asasi manusia seperti demokratisasi di dalam kelas. Demokrasi bukan hanya soal bagaimana cara masuk sekolah, tetapi juga metode belajar di dalam kelas. Siswa diberikan kebebasan untuk berpendapat, mengkritik, bahkan memilih jalur minat bakatnya. Dan yang kedua ada pendidikan Islam tauhid dan kesetaraan di hadapan Allah, yaitu ada prinsip ukhuwah, persaudaraan. Lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah secara historis adalah tempat di mana santri dari berbagai latar belakang suku dan ekonomi yaitu duduk di lantai yang sama, makan dengan makanan yang sama, dan belajar dari kitab yang sama. Ini adalah bentuk nyata dari demokrasi sosial. Selanjutnya ada estetika dan seni dalam pendidikan. Pendidikan yang ideal tidak hanya menyentuh aspek kognitif otak dan aspek psikomotorik yaitu fisik, tetapi juga aspek efektif yang melibatkan rasa keindahan. Tanpa estetika, manusia berisiko tumbuh dengan pribadi yang kaku, mekanis, dan kehilangan sensitivitas kemanusiaan. Yaitu ada di contohnya seperti pendidikan umum, yaitu kanal kreativitas dan ekspresi budaya. Kesehatan mental dan katarsis. Seni berfungsi sebagai media ekspresi diri dan pelepasan emosi, katarsis. Di tengah tekanan kurikulum akademik yang padat, kegiatan estetis memberikan keseimbangan psikologis, membantu siswa mengelola stres, dan menggunakan identitas diri melalui karya. Dan sedangkan di pendidikan Islam, keindahan sebagai manifestasi keagungan Tuhan. Seni sebagai media dakwah yang lembut. Islam memiliki sejarah panjang menggunakan seni seperti sastra, musik,
atau pertunjukan rakyat seperti wayang oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Pendidikan Islam mengajarkan keindahan adalah bahasa universal yang bisa menembus batas hati dan harus bersikap konfrontatif. Sekian penjelasan dari kami.